معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كل
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Amma ba'd. Basyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Saat ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Dengan adanya pertambahan hari per hari, tahun per tahun, itu hakikatnya akan mengurangi usia kita yang ada di dunia ini. Lantas sudahkah kita mempersiapkan untuk menjemput amal-amal kebaikan yang pada di tahun 2020 ini kurang maksimal, yang bisa kita maksimalkan pada tahun depan? Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah hingga dan kita menghadap kehadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Basyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul penyambung amalan soleh, yaitu anak yang soleh menjadi berharap pada orang tua saat dirinya sudah wafat di dunia. Seandainya kita bukan seorang guru yang bisa menjariahkan ilmu kita, seandainya kita bukan seorang orang kaya yang bisa mendermakan atau mewakafkan harta kita, maka anak kita lah sebagai satu-satunya penyambung amalan soleh ketika kita sebagai orang tua telah wafat di dunia ini. Itulah kenapa seorang nabi hebat yang mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, berpuluh tahun berdoa kepada Allah, dan doa beliau diabadikan dalam surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Di dalam surat Al-Ra'd ayat yang ke-23 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu minhum yadkhuluna min kulli bab. Imam Ibnu Katsir memberikan komentar wa man salaha min abaihim, yaitu Allah akan mengumpulkan mereka, orang-orang yang mukmin beserta orang-orang yang dicintainya di dalam surga, sampai-sampai Allah mengangkat derajat mereka di tahapan surga yang rendah menjadikan derajat surga yang tinggi dan tidak menghilangkan kemuliaan derajat keluarganya. Itu karena agar mereka berkumpul dalam derajat surga yang sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini artinya seorang anak yang soleh atau seorang anak yang mempunyai kepribadian soleh itu bisa mengangkat derajat orang tua saat orang tua kita sudah wafat. Justru saat itu, pada saat orang tua berada di akhirat, bertanya kepada Allah, kenapa saya ini bisa berada pada posisi tingkatan yang tinggi, sementara amalan saya di dunia ini hanya biasa-biasa saja.
sabda Rasulullah Muhammad SAW, Inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil abdi shalih fil jannah fayaqul inni la ya Rabb fayaqul bistighfari wa lidakala. Allah akan mengangkat derajat orang saleh ketika berada di surga nanti. Kemudian seorang hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa demikian? Kemudian Allah azza wa jalla menjawab, ini berkat istighfar anakku untuk atau bagi diri. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sekali lagi, anak yang saleh itu bisa mengantarkan atau menjadi penyambung amalan saat orang tua telah tiada di dunia ini. Hal itu dijelaskan pula dalam sebuah hadis. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'at amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, aw ilmin nafi'ah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun shalihin yad'u." Yaitu ketika seseorang meninggal atau telah wafat, maka semua amalannya terputus kecuali 3 aspek. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ketika kita melakukan sedekah berjariah, wakaf, infak dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah, perhatikan, adalah seorang pribadi anak yang soleh. Ini sebuah penentu dan yang utama untuk menyambung agama atau untuk menyambung pahala untuk kedua orang tua kita yang telah wafat. Bukankah seorang anak yang soleh itu mereka akan mendermakan hartanya? Bukankah ketika seorang anak itu bisa dikatakan soleh, maka akan mengajarkan ilmuannya kepada orang lain? Maka dari itu masyarakat muslimin, dalam kepribadian anak yang soleh banyak kebaikan-kebaikan yang itu bisa mengangkat derajat orang tua dalam akhirat nanti. Masyarakat muslimin rahimahumullah, atas bagaimana cara mendidik anak kita agar mendapatkan atau bisa mempunyai kepribadian yang soleh. Sederhana. Yang pertama adalah menguatkan mental orang tua untuk mendidik anak yang soleh. Jangan lemah dan baperan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika seorang anak berusia 7 tahun maka diperintahkan atau diwajibkan untuk melakukan sholat. Dan ketika dia meninggalkan sholat pada usia 10 tahun, maka kita sebagai orang tua diperintahkan untuk memukul. Meski demikian, dilarang sebagai orang tua ini memukul daerah wajah atau sampai melukai sana. Masyaallah muslimin rahimahullah, memukul di sini diartikan sebagai penegakan kedisiplinan terhadap anak kita untuk menjemput amal-amal kebaikan atau beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberikan tauladan kepada putra atau putri kita. Ada sebuah makalah yang ini bisa dijadikan prinsip dakwah di dalam keluarga, yaitu lisanul hal afsahu min lisanil waqaf. Ucapan yang didasari dengan keteladanan atau ucapan yang dibarengi dengan keteladanan itu lebih baik daripada hanya perkataan saja. Nasihat-nasihat yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak itu menancap kepada jiwa mereka. Walaupun nantinya kualitas keimanan seorang anak kita tidak sama terhadap kualitas keimanan seorang bapak, maka Allah akan mengangkat kualitas iman anak itu. Karena pada dasarnya keteladanan yang diajarkan orang tua kepada anak ini berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendidik kepribadian soleh untuk anak, yaitu landasi apapun yang diajarkan oleh anak kita selaras dengan adab Islam. Karena sehebat apapun seorang anak, bahkan bisa dikatakan paham dengan Al-Quran, mempunyai gelar doktor, bahkan mempunyai gelar profesor, tetapi kalau tidak didasari dengan adab atau akhlak, maka itu sangat kurang bermanfaat. Maka dari itu, kenapa para ulama terdahulu selalu mengedepankan ilmu adab?
Itu karena agar ada kelembutan saat mengaplikasikan ilmunya. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, aku belajar adab selama 30 tahun dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Baik muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir yaitu pendidikan dan juga kekuatan doa. Kekuatan doa ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Jika kita perhatikan beberapa anak yang berhasil atau beberapa anak sukses, tentu tidak terlepas dari kekuatan doa dari orang tua, sekaligus tidak terlepas dari ibadah yang istiqomah. Yakinlah masyarakat muslimin, setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kembali pada diri kita dan juga anak kita. Kembalinya doa itu ada 4 hal. Yang pertama, ketika kita berdoa tidak langsung kita dikabulkan atau delay. Yang kedua, ketika kita berdoa maka akan dikonversikan atau sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang ketiga adalah disimpan di akhirat kelak. Dan yang keempat, ketika kita berdoa akan langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Delay di sini diartikan bahwa bukan berarti doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah itu tidak dikabulkan, tetapi doa kita kepada kedua orang tua atau kepada anak soleh kita itu akan dirasakan ketika kita sudah wafat atau meninggal dunia. Bagaimanapun doa kita pasti akan bermanfaat untuk anak kita, baik di dunia dan pun juga di akhirat. Rabbi habli minas sholihin. Demikianlah pembahasan di dalam pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadithun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma anfa'na wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasyuruf al mukhtalifah wasyada'id wal bihar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.